Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Penulis Tanggung. Dan kali ini saya mau membahas sesuatu yang menarik. Yang kemarin lagi heboh yaitu toko buku Gunung Agung akhirnya tutup, ya kan? Dan banyak opini yang mencoba menganalisa dan tentu saja saya juga akan mencoba menganalisa sebagai seorang pelaku yang ada di industri tulis-menulis. Yang mana saya juga merupakan pelaku sebagai penulis dan juga sebagai editor, yang mana saya bekerja juga di penerbitan gitu ya. Dan sebelumnya saya mau ngasih tahu ke teman-teman, saya mau ngeluarin ebook, yang mana ebook ini nanti judulnya adalah Kapan Jatah Gagal Saya Habis. Dan ebook ini akan saya jual di harga Rp5.000, yang kemudian kalau kuotanya terpenuhi akan saya jual di harga Rp200.000. Loh, kenapa bisa mahal gitu ya? Karena di ebook ini saya juga mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya menulis dan bagaimana caranya meningkatkan mental kita untuk bisa terus berjuang, tidak menyerah, agar kita ini istilahnya bisa tumbuh semangatnya gitu loh dari kegiatan tulis menulis. Jadi saya mau ngasih tips singkat, padat dan jelas di ebook itu nanti, yang mana teman-teman bisa tiru dan bisa juga sebagai langkah untuk mulai menulis kreatif. Tidak terbatas pada fiksi, tidak terbatas pada non fiksi. Teman-teman nantinya bisa pakai untuk kebutuhan menulis apapun, terutama misalnya copywriting, ya kan, SEO atau apapun itu ya. Karena tipsnya akan cukup praktis dan juga bisa diaplikasikan. Cukup singkat, padat dan jelas gitu. Jadi nggak boring dan tidak bikin jenuh gitu ya. Dan kita langsung membahas pada nasib penulis saat toko buku banyak yang tutup. Saya mencoba mencari banyak info, dan tentu saja dari banyaknya info ini saya akan agree to disagree atau setuju tidak setuju gitu ya. Dan apa sih opini liar yang pertama apa, atau opini yang bukan opini liar juga sih, opini yang istilahnya itu sudah disusun oleh banyak orang dan sudah saya baca juga. Apa sih yang menjadikan buku, terutama buku fisik ya, itu tidak lagi diminati di era sekarang ini, atau peminatnya berkurang banyak? Yang pertama adalah peminatnya sebenarnya tidak berkurang, tetapi bergeser ke arah yang lebih produktif gitu. Arah yang lebih produktif itu maksudnya sebisa mungkin pembaca buku ini tuh tidak mau ketinggalan dari yang ada di luar negeri atau yang ada di Amerika Serikat. Saya ambil contoh adanya Kindle Amazon ya, atau Amazon Kindle, yang mana mulai banyak sekali yang mencari ataupun membaca melalui Google Playbook. Dan e-book yang dicari atau buku-buku digital yang dicari adalah buku-buku yang tidak diterjemahkan di Indonesia. Saya sendiri menggunakan Google Playbook untuk mencoba mencari e-book yang di Indonesia sendiri itu nggak ada gitu loh, tidak diterjemahkan. Seperti e-book yang terkait dengan bagaimana caranya menulis cerita, struktur cerita misalnya, kemudian ide cerita, itu banyak sekali yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Dan harganya, kalau teman-teman tahu itu, ya di harga 100 sampai 200 ribuan. Menjadi sangat kompetitif, yang mana buku yang diterbitkan dan dijual di Gramedia juga harganya itu sekarang segitu untuk buku lokal. Di harga 70.000 sampai harga 150 ribuan. Akhirnya cukup mahal ya, dan karena harga tidak bisa bersaing ya orang-orang pindah ke buku digital yang lebih up to date gitu loh. Mereka nggak mau ketinggalan informasi. Kecuali untuk novel ya. Kalau untuk novel, Indonesia sendiri itu sudah sangat berusaha keras dari penerbit-penerbit yang ada untuk
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan mencetaknya di Indonesia gitu loh. Buku-buku impor ya tentunya. Impor terjemahan. Bukan impor yang impor tanpa terjemahan. Impor tanpa terjemahan juga ada tuh. Biasanya di Gramedia itu atau di Periplus kalau teman-teman bisa ngecek, atau di toko buku manapun yang merupakan afiliasi dari toko buku di luar negeri. Itu harga bukunya kisarannya antara 200 sampai 500 ribu. Malah terlalu mahal ya. Saya juga pernah membeli buku dari Amerika langsung ya, iklan dari Facebook atau Instagram, lupa tepatnya di mana. Tetapi saya beli dan bukunya itu datang 2 bulan. Ya lumayan menarik lah. Gitu ya. Jadi adanya Amazon Kindle atau pembaca e-book ini yang menjadi tren baru, yang mana kita itu tidak mau ketinggalan buku-buku keluaran terbaru dari penulis-penulis terkenal di Amerika Serikat, di Jepang, di Inggris gitu ya. Kemudian opini yang kedua adalah bahwa toko bukunya tidak bisa berinovasi. Ada yang di sini menyebutkan inovasinya itu inovasi penjualan menggunakan sosial media seperti TikTok itu. Aduh, teman-teman semua, memang benar bahwa adanya orang-orang yang membeli untuk buku secara online gitu ya. Namun bagi kebanyakan orang seperti saya, buku yang dibeli secara online, buku fisik itu tidak selalu kita belinya online gitu loh. Malah kalau yang online sebisa mungkin e-book. Kalau buku fisik itu kebanyakan itu kita belinya offline gitu ya. Kenapa? Karena banyak juga kejadian toko buku yang abal-abal tentunya, yang saya juga tidak mengerti apakah ini ada atau tidak. Tetapi ceritanya kalau di Twitter itu mereka itu menjual buku itu kualitas kertasnya itu jelek, buram gitu. Pernah ada orang yang melaporkannya ke Boy Chandra, salah satu penulis, bahwa buku Boy Chandra apa Firsa Bersari lupa, bahwa buku yang dibeli oleh orang tersebut itu buku bajakan yang dibeli secara online dengan harga murah. Nah itu kan jadi PR bagi kita gitu loh. PR bagi banyak konsumen, mereka tidak mau tertipu dengan buku-buku online yang ternyata dijualnya itu bisa setengah harga dari buku yang aslinya. Covernya sama, tetapi kualitas kertasnya berbeda gitu loh. Dan kita lanjut di opini ketiga gitu ya. Di opini ketiga, kalau di opini kedua sebelumnya, setuju tidak setuju? Kalau saya, apakah inovasi toko buku harus mengikuti penjualan produk-produk yang lain? Ya setuju saja. Tetapi tidak setujunya adalah nanti kita bahas. Kita ke opini yang selanjutnya dulu. Opini selanjutnya adalah bahwa toko buku Gunung Agung tidak mampu berinovasi untuk menjual bukunya, yaitu berarti mereka kurang menggunakan sosial media kan, begitu saja ya. Berarti istilahnya itu menekan biaya marketing semaksimal mungkin, hingga kalau bisa nggak perlu biaya marketing. Namanya juga buku, kalau orang butuh kan nyari. Nah, mungkin persepsi mereka seperti itu. Ya nyari benar, tetapi dengan banyaknya toko buku yang ada di Indonesia ya, dari dalam negeri dan luar negeri, apalagi penerbit sekarang juga menjual buku mereka sendiri melalui online gitu ya. Makanya mereka butuh strategi dan cara untuk bisa bertahan. Sayangnya tidak menemukan strategi dan inovasi marketing itu gitu ya. Opini selanjutnya adalah apa ini? Sekarang kita baca. Adanya pergeseran kenikmatan, atau konsumen ini memiliki pergeseran untuk menikmati sebuah karya itu tidak lagi dengan cara membaca buku gitu loh, karena harganya juga dianggap
sangat mahal sekarang ini. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Dulu memang buku itu juga sudah mahal kalau dibandingkan dengan hiburan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Misalnya saja nih, waktu saya dulu beli PlayStation, kemudian beli kaset PlayStation, harga kaset PlayStation dengan PlayStation-nya sendiri itu kan sudah cukup mahal ya. Namun kan itu merupakan hiburan juga yang bisa dinikmati oleh seorang anak dan juga oleh teman-temannya seusianya gitu. Dan buku di situ hadir dengan harga yang cukup kompetitif, yang mana bisa dibeli dan menjadi sebuah cerita untuk anak-anak di usia saya. Jadi pada waktu itu harga buku itu sekitar, harga komik ini itu sekitar 10 ribuan. Dan mulai kita melakukan barter atau istilahnya janjian sama teman, dia beli buku komik Dragon Ball misalnya dari jilid berapa sampai jilid berapa, sedangkan saya beli buku komik Doraemon dari jilid berapa sampai jilid berapa, yang mana nantinya kita bisa barter. Ya caranya curang sih, tetapi dengan ini hidup tuh toko-toko buku, karena kita belinya kan continue dalam jumlah banyak gitu ya. Dan juga setiap anak di rumah itu bisa punya satu rak penuh buku gitu. Namun kalau sekarang karena harga komiknya sendiri tidak kompetitif, mahal, dan dengan uang sebanyak itu banyak anak-anak yang bisa menghabiskan uangnya itu di hiburan yang lain. Misalnya aja mereka bisa beli paketan internet seharga yang sama dengan kualitas gigabyte yang jumlahnya banyak gitu loh. Jadi mau tidak mau harga ini ya harus kompetitif gitu loh. Harus dibuat buku itu lebih murah lagi harganya, kembali ke harga yang lebih murah gitu loh. Kalau dibilang ya nggak bisa lah, kan adanya inflasi lah, adanya begini begitu, ya resiko, namanya juga harga ya. Kalau dia tidak ditekan serendah mungkin, maka level rendah atau boundaries atau pagar-pagar dan gerbang-gerbang pembatas pembeli dengan produknya itu malah semakin tinggi gitu loh. Ibaratnya nih, bagi saya sendiri, e-book kalau saya itu bisa saya jual gratis. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca buku itu kenal dulu sama saya dan cerita saya. Yang download banyak banget. Beneran di Google Playbook tuh banyak, nggak kira-kira banyak ya. Namun tentu kan saya nggak bisa jualan gratis terus. Saya juga harus jualan dengan harga. Nah dari situlah saya juga bereksperimen dengan harga itu. Maka dari ebook itu saya jual di harga Rp1.000, dijual di harga Rp5.000, dijual di harga Rp10.000, Rp30.000, Rp40.000, seperti itu. Sehingga saya bisa melihat kemampuan dari pembaca buku mayoritas di Indonesia itu seperti apa gitu loh. Dan untuk ebook aja, karena mereka tidak akan menerima buku fisiknya, itu nggak bisa loh mahal-mahal, nggak bisa. Kecuali ilmu yang dikeluarkan, ilmu yang ditaruh itu aplikatif. How to, saya sudah sebutkan di podcast sebelumnya. Ya, misalnya bagaimana cara untuk menulis CV agar bisa diterima di 100 perusahaan swasta. Nah, itu kan merupakan how to yang sebenarnya sangat kompetitif dari isi e-booknya sendiri, sehingga harganya bisa sangat mahal. Harga e-book seperti itu bisa di atas 100.000 semua. Tetapi kan itu kompetitif ya. Nah, coba novel dijual seharga semahal itu, orang juga nggak mau beli. Mending nunggu buku fisiknya sekalian di harga yang sama gitu loh. Jadi ya harga sekali lagi harus sebisa mungkin ditekan lah. Entah gimana caranya. Saya juga nggak tahu, mungkin bisa dibundling mungkin atau apa gitu. Karena pembatasnya ini sudah terlalu tinggi sehingga orang-orang lebih memilih hiburan yang lain untuk menyenangkan diri mereka dengan uang yang sama gitu ya. Kalau ada yang bilang ya orang-orang
kita tetap butuh literasi lah yang bagus gitu ya. Ya benar, kalau mau kita egois seperti itu. Tetapi kan orang butuh makan. Dengan uang 100.000, kamu cuma bisa dapat satu buku, satu novel itu orang sudah malas sebenarnya gitu loh. Sedangkan mereka dengan 100.000 ya, itu bayangin dia bisa langganan Netflix sebulan. Dan itu mungkin dia bisa nambah langganan Spotify sebulan. Nah, kelar sudah, buku sudah tidak lagi berminat. Mereka mendapatkan hiburan yang kompleks. Dengerin musik bisa, dengerin podcast bisa, nonton film juga oke lah. Ya sudah, buku tertinggal akhirnya gitu loh. Maka dari itu saya sudah tidak lagi mengajukan naskah saya ke penerbit buku, karena rasanya akan sama saja. Lebih baik saya membangun branding di sini melalui podcast, melalui video, melalui e-book gitu loh, yang mana bisa kamu baca dan kamu beli nantinya. Dan kalau kamu menjadi loyalis saya, harapannya kan seperti itu, maka saya bisa menjual e-book yang jauh lebih berkualitas, yang mana risetnya juga jauh lebih mendalam dan bisa aplikatif gitu loh. Tapi kan yang sekarang banyak e-book yang saya jual ya sifatnya entry level, yang mana ya cukup ringan dibaca, harganya murah di bawah 10.000, dan kamu gak rugi juga beli itu gitu loh. Kamu sudah mendapatkan hiburanmu dan uangmu masih tersisa 90.000. Tambah sedikit lagi kamu bisa mendapatkan pulsa, atau bahkan dengan 90.000 itu kamu masih bisa langganan Netflix dan juga langganan Spotify. Enak kan? E-book dapat, Spotify dapat, Netflixnya dapat gitu. Ya, itu opini bahwa minat baca kita rendah dan juga adanya persaingan hiburan di kategori-kategori yang lain yang mengalahkan buku itu sendiri. Lalu opini apa lagi yang setidaknya cukup menarik untuk dibahas? Oh ya, opininya itu adalah bahwa toko buku itu harus berinovasi lah terhadap produknya. Ya sebenarnya bukan ke toko bukunya ya, tapi ke penerbitnya. Tetapi gimana caranya berinovasi? Buku itu adalah produk yang paling sulit diinovasi loh. Ada sih majalah, emang ada orang baca majalah sekarang. Dulu saya itu beli majalah itu, kalau kamu tahu itu majalah itu loh, Hot Games. Yang mana saya main PlayStation tapi saya butuh panduannya melalui buku majalah gitu loh. Nah, dulu ada Hot Games, kemudian ada Game Shark ya. Salah satu majalah juga atau buku, saya lupa persisnya. Yang mana internet tidak merajai gitu loh. Internet itu belum getol-getolnya istilahnya itu menguasai lah. Sehingga kita tetap butuh panduan dari majalah. Dan ya seperti halnya majalah Bobo kan, akhirnya untuk nostalgia orang belinya gitu loh, bukan untuk yang sifatnya keberlanjutan. Ya cukup sayang dan sangat disayangkan gitu loh. Karena materi-materi kreatif untuk anak sekarang ya dapatnya semua dari internet. Oke. Oh ya, kembali ke itu ya. Kembali ke gimana caranya kita bisa berinovasi pada produk. Sebenarnya teman-teman, inovasi produk untuk buku itu cukup sulit. Kadang inovasinya itu cuma mengurangi halaman, misalnya dari 150 halaman dikurangi, itu bisa. Dan saya punya ide kepikiran seperti ini yang mungkin nanti bagi kamu, siapa tahu yang mampir adalah orang-orang penerbitan, bisa deh dicoba dengan cara ini ya. Misalnya di penerbitan, saya ambil contoh aja Bentang Pustaka lah. Bentang Pustaka punya kerjasama dengan beberapa penulis terkenal mereka, yang mana bisa ditarikin tuh penulis terkenal mereka untuk membuat satu cerpen aja dengan 5-7 halaman lah. Kemudian cerpen itu dikumpulkan jadi kumpulan cerpen, dan yang mana tidak ada buku fisiknya. Nah ini yang menarik, tidak ada buku fisiknya, melainkan hanya dibuatkan dalam bentuk e-book dan hanya bisa dibeli di website yang mereka buat sendiri.
gitu loh. Harganya juga bisa ditekan. Yang semula harga e-book itu 70.000 sampai 100.000, nggak ada bedanya sama buku fisik. Dan dengan cara ini kan bisa ditekan di harga 25.000 aja. Ya dikumpulin aja, misalnya dikumpulin 5 sampai 10 penulis lah ya, apalagi kan jaringan penerbit kan cukup kuat di antara penulis. Dibuatkan aja, kemudian dikumpulkan aja naskahnya dan dibuat perjanjiannya gimana enaknya. Dan karena tidak ada naskah fisik ya, maka pembagiannya harus lebih besar ke penulis ya. Dan hanya untuk biaya-biaya server. Ya server bisa dipakai untuk server-server yang pihak ketiga lah gitu ya, sebagai uji coba misalnya. Kemudian orang bayar di situ karena pengkalinya akan cukup besar gitu loh kalau kita mau jujur-jujuran pakai pengkali yang ada dan digunakan di buku fisik. Misalnya di buku fisik itu dijual 70.000, kemudian diterbitkan, dijual dalam waktu seminggu itu laku 1.000 buku, maka omset kotornya adalah 70 juta kan gitu. Kalau pakai e-book kan bisa langsung kelihatan juga dengan pengkali yang sama, 25.000 terjual selama seminggu itu 1.000 juga, maka omset kotornya adalah 25 juta. Tetapi keunggulan dari e-book adalah selain dia harganya bisa ditekan murah, dan efek getok tularnya jadi lebih cepat gitu loh. Karena didukung dan disokong oleh penulis-penulis terkenal yang dikenal luas oleh pembaca. Misalnya saja karya kolaboratif lah 1 tahun sekali, itu kan cukup ya. Sehingga karya-karya kumpulan naskah itu walaupun berbentuk kumpulan cerpen itu ya cukup menjanjikan, cukup ditunggu-tunggu oleh pembaca karena tahu penulisnya siapa, tahu kualitasnya kayak apa gitu loh. Karena apa? Karena saya juga melihat di Gramedia, terutama aplikasi Gramedia, toko buku Gramedia itu, karena ada 2 pilihan, membeli bukunya secara sendiri atau individu atau buku tunggal gitu. E-book ya, bukan buku tapi e-book, atau berlangganan. Waktu saya coba mengecek ke berlangganan, itu sayangnya banyak buku-buku yang bagi saya sendiri tuh kurang tertarik gitu loh, kurang minat, tapi masuk di dalam langganan gitu loh. Dan langganannya per bulan juga nggak murah gitu kan. Sedangkan saya pengennya kalau ada langganan itu ya dari penulis-penulis Indonesia yang terkenal gitu loh. Ada nggak? Walaupun nggak karya mereka yang baru dalam bentuk karya panjang seperti novel, bisa puisi, bisa cerpen, bisa prosa. Yang penting kan ada gitu loh maksudnya. Dan halamannya nggak usah banyak-banyak juga, 50, 70 itu sudah cukup di berlangganan itu. Tapi kayaknya ide ini agak sulit ya, karena harus bekerja sama dengan banyak penulis. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih memilih itu. Makanya saya kan masih menulis e-book saya sendiri tanpa kolaborasi dengan siapapun, tetapi halamannya bisa saya tekan. Ya kan, ceritanya juga saya bikin sekreatif mungkin gitu loh, di harga yang semurah mungkin gitu loh. Jadi bisa dalam jangka panjang kita sama-sama menikmati hasilnya gitu. Tapi kan kalau penerbit yang melakukan hal itu, toko bukunya nggak dapat apa-apa dong. Ya itulah makanya produk buku itu cukup sulit diinovasikan karena memang nggak bisa diapa-apain teman-teman. Nggak bisa. Novel itu kalau naskahnya jadinya 150 halaman ya nggak bisa dipotong jadi 4 gitu. Nggak bisa. Karena yang menarik kalau di industri video, film terutama, itu lagi bergeser. Tidak lagi banyak orang yang membuat film, melainkan banyaknya orang yang membuat TV series atau kayak drama Korea. Singkat, padat, jelas, hanya 8 episode sampai 18 episode. Kemudian dijualnya di Netflix. Nah gitu loh.
Sedangkan nih menariknya, kalau buku kan nggak bisa. Misalnya buku Harry Potter yang jilid pertama, kemudian hasil cetaknya itu adalah 350 halaman dan penerbit menjualnya sebanyak 4 kali di harga murah gitu. Nggak bisa juga. Masa bocah novel tanggung gitu kan, tiba-tiba waktu mau sampai habis, lagi aksi seru-serunya, loh halamannya kok sudah habis. Oh iya, baca buku beli bukunya cuma seperempat. Nggak bisa, buku tidak bisa seperti itu. Sedangkan kalau film, ya film juga nggak bisa kan, harus ditonton secara utuh. Di bioskop itu kan ditonton secara utuh, nggak bisa nonton bioskopnya durasinya 2 jam ya, tetapi untuk hari ini adalah durasi yang 1 jam dulu. Lah nggak bisa gitu loh. Kalau TV series silahkan ditonton sendiri-sendiri, bisa per episodenya gitu. Dan durasinya kan bisa diatur sendiri. Ada yang seperti anime misalnya 24 menit, kemudian ada yang 48 menit, ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam gitu, kayak film sendiri kan. Ya itu dia, buku sudah mentok gitu loh. Inovasinya ke e-book. Dan ya toko e-book yang masih juara ya cuma Gramedia, karena memang memegang banyak sekali lisensi dari penulis-penulis yang ada lah gitu ya. Mungkin penerbit lainnya juga mau mencoba, walaupun tentu biaya servernya akan besar sekali. Dan kita akan coba cek lagi opini yang lainnya apa gitu ya, yang menarik dari buku itu sendiri ya. Bahwa penulis sebenarnya tidak akan terancam terhadap fenomena tutupnya Gunung Agung ya, atau toko buku Gunung Agung. Jawabannya benar. Kenapa? Karena sekali lagi, tulis menulis merupakan aktivitas dasar manusia yang tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Walaupun kamu sekarang lebih banyak mengetik, sayangnya untuk menulis akan terus kita gunakan gitu loh. Minimal untuk tanda tangan. Ya jelas ya kalau itu. Tetapi gini loh, kalau kita menulis itu jalurnya bisa lebar banget. Karena saya sudah pernah bilang kalau dari menulis saja kita itu bisa ke banyak bidang, seperti menulis iklan, menulis naskah film, menulis buku fiksi dan non fiksi. Kemudian kita bisa menulis presentasi, kita bisa menulis musik, menulis pemrograman, ya kan? Itu kan misalnya nih seperti musik itu kan cuma bahasanya aja yang beda. Bahasanya kan bahasa nada, not balok gitu aja. Tetapi kan konsepnya tetap menulis gitu loh. Karya yang diawali dengan menulis. Karena setiap musisi itu harus mampu berlogika dari cara menulis sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Kalau dia musisi ya berarti bahasanya kan bahasa musik. Dan dia harus bisa menulis nada, logikanya itu kan harus masuk. Sedangkan untuk misalnya menulis pemrograman juga sama, ya kan? Nggak bisa tuh ujuk-ujuk buatkan website, kita ambil template-nya dari banyak website atau cari template gratisan kita pakai. Nah itu beresiko kalau ternyata ada apa-apa di tengah jalan. Sedangkan kita harus memahami juga bahasa pemrograman dari website tersebut apa gitu loh. Nggak asal ambil comot-comot sana sini gitu kan. Gitu loh. Jadi itu yang harus diperhatikan, yaitu menulis sebenarnya tidak pernah rugi-rugi banget lah. Ya trennya saja berubah, yang mana kita harus ikut trennya aja. Kalau tren menulis buku novel tidak begitu diminati, ya pindah ke buku cerpen. Buku cerpen tidak diminati, pindah ke buku non fiksi kayak saya gitu kan. Karena saya kan tidak fokus di satu topik aja, tapi di banyak topik gitu loh. Tujuannya agar bisa beradaptasi. Kalau misalnya nulis buku juga atau ebook juga akhirnya nggak laku, walaupun nggak mungkin nggak laku ya, tetapi anggap saja tidak laku. Ya saya bisa menulis naskah-naskah untuk YouTube, ya kan, menulis
e-course atau kursus online yang nantinya bisa kita buatkan video lalu bisa dijual dan diakses oleh banyak orang gitu kan. Kemudian bisa menulis konten dan juga bisa menulis di Twitter. Seperti Simple Man kan cerita-ceritanya diawalinya dari Twitter. Orang mengira nggak mungkin laku juga kok ternyata. Bahkan beliau itu dari Twitter dulu baru ke buku, nggak kebalik. Dari buku terus di Twitter kan nggak begitu. Banyak kok yang seperti itu. Dan bisa juga menulis untuk konten TikTok gitu kan. Konten TikTok kan lagi rame tentang hook, ya kan, hooknya harus bagus atau video-video pembukanya harus mengagetkan agar orang itu langsung nangkep, wah ini video yang harus kita perhatikan kan, seperti itu. Atau bisa juga mencoba menulis film-film pendek. Nah itu juga menarik tuh. Film-film pendek kan mirip dengan iklan ya. Kalau iklan kan lebih padat, 1 menit sampai 3 menit. Tapi biasanya sih 30 detik sampai 1 menit aja kalau iklan misalnya, untuk video iklan. Dan macam-macam gitu loh, yang bisa diawali dari menulis. Tapi sekali lagi sayangnya itu juga tidak mampu membantu toko buku gitu loh. Jadi ya kalau penulisnya sendiri sih aman. Kalian bisa lah nulis di Wattpad kalau mau latihan. Nggak ada yang baca, nggak masalah. Yang penting nulis dulu kayak diary kan bisa. Atau bisa langsung ke Storyal atau ke Karya Karsa. Langsung jual aja naskah kalian di sana dengan model dibaca itu per chapter. Jadi chapter 1 sampai chapter 5 misalnya bisa dibaca secara gratis. Tapi chapter 6 ke atas harus berbayar menggunakan koin. Nah gitu loh. Itu menarik tuh ya kan. Dan sampai kapan nih misalnya, sampai kapan kita bisa membaca buku lagi atau minat baca orang Indonesia meningkat? Sebenarnya minat baca orang Indonesia akan meningkat seiring berjalannya waktu dan mereka butuh sesuatu yang bisa menenangkan jiwa. Karena di sosial media itu semuanya serba cepat dan jiwanya kan gak tenang. Sedangkan kalau di buku atau di e-book itu kan jiwanya tenang karena yang mereka baca, yang mereka lihat adalah teks-teks atau kata-kata yang sifatnya itu berhalaman-berhalaman, ya kan, dari belasan, puluhan sampai ratusan. Jadi membutuhkan duduk yang lama, yang akhirnya itu menenangkan jiwa. Gitu loh. Kapan itu terjadi? Pasti akan sampai ke sana. Yang menjadi masalah kan apakah tetap dengan buku fisik atau tidak gitu loh. Karena banyak orang yang tidak tahu juga kalau buku itu tentu kan menggunakan kertas dan kertas itu dari pohon. Nah, itu yang menjadi isu yang menyentil generasi Z juga, karena generasi Z adalah generasi yang sangat peduli dengan isu lingkungan. Karena mereka tuh ingin hidup di bumi yang sangat asri gitu loh, sangat alam banget. Sangat ya luar biasa, tidak banyak masalah lingkungan lah. Sedangkan kalau kertas itu sendiri kan sudah masuk industri buku ya, industri tulis menulis lah. Maka mau tidak mau kan kertas yang dihasilkan itu ya tentunya dari pohon-pohon yang produktif dan nantinya berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem. Ada kok jadi biologi begini, iya kan? Ya benar, karena ya harus ditumbuhi dengan pohon-pohon yang nantinya membuat hutan itu jadi homogen. Ini mirip kayak di Sumatera dan Kalimantan yang mana pohonnya itu banyak ditebangi dan diganti dengan sawit gitu loh. Untuk memenuhi minyak goreng atau istilahnya ya minyak sawit lah untuk dunia gitu kan. Karena minyak sawit kan dibutuhkan untuk untuk bahan-bahan kosmetik, untuk sabun, sampo, odol gitu loh. Ya nggak bisa juga akhirnya gitu kan. Kita kembali pada buku yang mana orang-orang nantinya generasi yang lebih baru sudah aware nggak buku deh, tetapi tetap membaca digital lah, itu repot. Sedangkan kalau bagi penulis
kita harus bisa sangat sangat adaptif ya, agar nanti kalau akhirnya banyak toko buku tutup, kita tetap berkarya dengan cara ya menjualnya secara digital. Dan saya sudah start dan mulai sejak lebih dari 3 tahun yang lalu lah, 4-5 tahun yang lalu, untuk membuat e-book yang mana tentu masih berjuang untuk bisa dibaca lebih banyak orang gitu loh. Karena di Google Playbook ini dengan model uang yang sama itu mereka juga jatuhnya malah langganan software sama beli games. Aduh, kacau nggak dibedain gitu loh, nggak dipisahin gitu loh. Jadi dianggapnya adalah buku itu juga ya hiburan layaknya game dan software. Aduh, repot kalau kayak gitu. Nggak bisa menang, susah menangnya ya. Kalau ada yang bilang bisa kok, ya itu bisa dihitung jari aja. Paling penulisnya itu juga, gitu loh, ya. Dan mungkin untuk podcast ini tidak lama-lama ya. Dan tentunya teman-teman, saya mau mengingatkan kembali kalau saya sudah menulis setidaknya 7 bab dari ebook yang judulnya adalah Kapan Jatah Gagal Saya Habis, yang nantinya bisa teman-teman baca di Google Playbook. Nanti kalau e-booknya sudah selesai, tentu saya juga akan informasikan di podcast-podcast saya selanjutnya. Mungkin itu tidak lama sampai 1 jam ya, tetapi cukuplah insight-nya bahwa kita sebagai penulis jangan takut nasib kita tidak akan seperti toko buku, karena penulis itu adalah orang yang kreatif, yang bisa beradaptasi, dan medianya bisa kita pilih sendiri. Mau nulis sastra kalau laku ya silahkan. Kalau nggak laku pindahkan non-fiksi, buku, apapun. Mau cara bertani, cara memasak, cara beternak, buat apapun. Kita bisa bereksperimen, riset, dan bereksplorasi gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya di Spotify maupun di YouTube. Kalau kamu ada pertanyaan silahkan ke YouTube, sampaikan di YouTube, nanti saya baca dan saya pilih tentunya yang menarik untuk bisa kita bahas bersama-sama di podcast Penulis Tanggung. Masih sering lupa, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum.